Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Teriring salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini, dini hari tadi kita laksanakan salat qiyamul lail bersama jamaah, kemudian juga sahur bersama. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi semua amal ibadah dan kegiatan telah kita lakukan pada malam tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Agak sedikit berbeda mungkin dari kajian yang secara umum biasa kita laksanakan, bahwa pada hari ini kita mekanisme kajian yang kita buat agak berbeda, lebih kepada ke arahnya sekarang mungkin bisa dibilang ini talk show, atau kalau orang zaman sekarang bilangnya podcast. Ya, mudah-mudahan ada interaksi nantinya, tidak hanya satu arah, tapi interaksi baik dari saya selaku host dan moderator, dan juga jamaah nantinya kepada para narasumber. Insya Allah pada pagi hari ini tema yang diangkat adalah apa hak mayit, dan kaitannya tentu apa hak mayit ini sangat berkorelasi erat dengan Badan Janais Jabal An-Nur. Karena itu sengaja kita buat agak berbeda, karena memang di sini yang akan kita angkat juga bagaimana program dan kegiatan Masjid Jami Jabal An-Nur bisa diterima oleh warga Muslim Bukit Golf dan jamaah Masjid Jami Jabal An-Nur. Alhamdulillah, di sisi sebelah kanan saya sudah hadir Ustadz Dr. Iqbal Subhan. Hampir semua mengenal beliau, ya. Beliau mungkin usianya lebih muda dari saya, tapi kalau bicara kiprah dan keterlibatan dalam Masjid Jami Jabal An-Nur, beliau senior saya, ya. Karena saya belum jadi warga Bukit Golf, saya belum jadi jamaah di Jabal An-Nur, bahkan belum jadi pengurus DKM di Jabal An-Nur, beliau sudah jadi imam di Masjid Jami Jabal An-Nur. Dan sampai saat ini beliau selaku imam Masjid Jami Jabal An-Nur dan juga selaku ketua dan koordinator Dewan Syariah Masjid Jami Jabal An-Nur. Dewan Syariah yang terdiri dari para pemateri, guru-guru kita yang mengisi kajian di Masjid Jami Jabal An-Nur, antara lain Ustadz Dr. Sufan Johari, Ustadz Dr. Ahmad Zain, dan Ustadz Muhammadun LCMA. Dewan Syariah ini yang menjadi guidance buat kita, yang memberikan guidance buat kita di DKM dalam membuat atau melaksanakan program kerja yang kita berikan dan kita lakukan selama ini untuk jamaah dan warga di Bukit Golf. Dan di samping beliau hadir juga Pak Ari Gunawan. Beliau adalah Ketua Badan Janais Jabal An-Nur, sebuah badan yang dibentuk di 20 Februari 2020, sebulan sebelum PPKM dilakukan. Kalau nggak salah PPKM itu 22 Maret 2020, seingat saya. Jadi persis sebulan sebelum itu, alhamdulillah
Allah takdirkan kita untuk membentuk badan janais yang kemudian memang sangat terasa sekali ketika masa pandemi ini terjadi dan jumlah tingkat kematian meningkat sangat tajam. Betul ya Pak Ari ya? Itu sekitar kalau tidak salah di TV monitor juga ada sekitar 46 orang di tahun 2021. Sebelumnya 2019 itu hanya 15 tercatat. Jadi 2 kali lipat kenaikannya. Beliau Pak Ari Gunawan sudah aktif selama hampir 2 tahun lebih berarti, dan alhamdulillah sejauh ini kami di DKM melihat kinerja yang sangat baik dari Badan Janais. Insya Allah akan banyak hal yang akan kita bicarakan nantinya. Ya. Untuk pertanyaan pertama Ustadz, terkait dengan hak mayit, mungkin akan saya balik sebenarnya. Jadi bukan hak mayit jadinya. Kalau hak mayit, mungkin mayit tidak bisa meminta haknya atau menuntut haknya. Yang bisa melakukan adalah kita yang masih hidup. Jadi dibalik kewajiban kita terhadap mayit. Sebenarnya arahnya ke sana. Dan tentu hukumnya adalah fardu kifayah. Kita pahami itu. Tapi di fenomena di masyarakat kita, tentu kita melihat bagaimana kehidupan individualisme yang tinggi di antara satu dengan yang lainnya di perkotaan. Kemudian juga tingkat hidup yang hedonis membuat terkadang hukum fardu kifayah ini menjadi abai. Sehingga proses pemulasaran jenazah atau pengurusan jenazah juga terabaikan. Padahal hukumnya fardu kifayah. Nah, seperti apa fardu kifayah dan bagaimana kita maknainya dan mensikapinya ketika ada kondisi musibah kematian di lingkungan kita? Seperti apa sebenarnya kita harus bersikap? Karena selama ini kita mesti melakukan muhasabah, melihat diri kita sendiri ada di mana kita ketika saudara kita ada yang mengalami musibah kematian. Nah, mungkin Ustadz Iqbal bisa menjelaskan secara lebih detail sebenarnya seperti apa kita mensikapi hukum fardu kifayah ini dengan dalil-dalil dan hujah yang ada. Dipersilakan Ustadz, tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak istilah dalam fiqih tentang hak mayit. Yang pertama istilah hukukul mayit itu sendiri, yang diartikan adalah hak-hak mayit. Berarti dia berhak untuk diperlakukan apa saja yang kemudian harus diperlakukan untuknya. Ada istilah yang lain kita temukan dalam subjudul fikih janazah, tentunya kalau kita buka dalam fikih, madza yajibu alaina, dibalikin. Jadi tadi kalau Pak Rahmat inginnya berarti yang kedua, berarti kan nggak mau yang pertama. Nah, dua-duanya sama sebetulnya. Kalau yang kedua, madza yajibu alaina, apa yang wajib dilakukan oleh kita, tentunya adalah berarti yang masih hidup. Jadi hak, kita tentu paham makna hak dan kewajiban. Hak tadi adalah kaitan dengan mayit, apa yang harus dihadirkan, yang dia dapat. Kewajiban adalah dari kita, yang mana nanti kalau bicara kewajiban kita fokuskan pada satu macam saja. Nanti ada kewajiban-kewajiban sebelum meninggal, qoblal maut ada, kemudian bahkan ketika indal ihtidhar, menjelang kematian ada. Kita fokuskan kepada aqibal maut, setelah kematian. Itu yang pertama tentang istilah. Jadi hak dan kewajiban. Nah, kita balikan. Kalau kita yang masih hidup berarti kewajiban. Kewajibannya apa secara agama? Nanti kalau bicara agama, yang wajib itu atau macam-macam wajib, ada yang saya ambil dari istilah yang kita tahu dulu,
Ada yang wajib atau fardu ya, ada fardu ain, ada fardul kifayah yang disebutkan tadi. Nanti istilahnya macam-macam, kalau pakai fardu bisa fardul kifayati atau al fardu al kifai. Kalau wajib berarti ada wajib al kifayati, ada al wajib al kifai. Itu kalau khusus kita belajar fikihnya, disertai tentunya adalah ilmu bahasa tentunya. Tapi saya ambil yang di masyarakat sudah familiar saja. Dari itu, dari kesemua kata-kata tadi, yang lebih jelas digunakan adalah fardu kifayah. Ya, fardu yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, wajib hukumnya. Yang namanya fardu atau wajib nanti kembali ke dalam usul. Sesuatu yang kita mendapatkan dosa kalau meninggalkannya dan mendapatkan pahala, yuthabu ala fi'lihi, yang mendapatkan pahala kalau kita mengerjakannya. Tapi dia hukumnya kifai. Apa kifai? Kifai itu cukup. Orang Arab atau dalam bahasa Arab kita bilang yakfi, artinya cukup. Kifayah cukup, dicukupkan. Kalau aini, ainun artinya mata. Mata per mata. Maksudnya mata per mata itu mewakili jiwa, orang per orang. Dalam bahasa kita tahu untuk mewakili satu orang itu diistilahkan dalam hadis Nabi misalkan juga ada dengan kata anfun, apa hidung. Si fulan belum terlihat batang hidungnya. Maksudnya bukan batang hidungnya, ya si fulan itu secara utuh. Kemana aja ya, saya kok udah lama nggak lihat, nggak bertemu, kan begitu. Ain artinya pribadi, kewajiban yang sifatnya pribadi-pribadi, seperti sholat. Kalau kifai yang dicukupkan, kewajiban yang sifatnya dicukupkan. Maka terkait dengan jenazah ini, hak-hak jenazah ini, wajib kifai atau yang masyhur tadi apa, fardu kifayah, kewajiban, kefarduan yang dicukupkan bagi sebagian kaum muslimun. Yang mana kalau tidak dikerjakan, maka seluruh kaum muslimun di kaum itu, di desa, di tempat itu berdosa. Jadi ibaratnya ini kalau disebut dosanya dosa jama'i kolektif gitu kira-kira. Kalau aini kan pribadi-pribadi. Saya naudzubillah misalkan ada orang si fulan tidak sholat, ya dosanya dosa dia. Kalau kifai maka dia sifatnya jama'i kolektif. Kita semua kalau tidak menunaikan hak-hak ini maka berdosa. Agar tidak berdosa maka tunaikan hak-hak itu. Siapa yang menunaikannya? Tidak usah semuanya. Bukan pribadi-pribadi, juga bukan semuanya, tapi sebagiannya. Ini tentang al-wajib al-kifai atau apa tadi yang lebih masyhur fardu kifayah. Tentang fardu kifayah. Nah, kaum muslimun yang mana? Ini kalau kita bicara fikih dulu, umum kaum muslimun yang ada di tempat itu. Maka apakah itu erat memang kaitannya dengan masjid? Tidak juga. Yang menunaikan hak-haknya misalkan dalam bentuk kepengurusan. Sedikit saya langsung mengedepankan, mengawali kepengurusan yang ngurusnya misalkan. Kaum muslimun di tingkat RT atau di tingkat RW, RW punya di bawahnya departemen-departemen misalkan begitu. Ada departemen keagamaan atau bahkan khusus departemen yang mengurusi jenazah. Boleh-boleh saja sebetulnya. Namun memang kita atau banyak beberapa masjid yang kemudian beberapa tempat begitu ya, yang kemudian punya program diantaranya adalah mengurusi jenazah terkait dengan syiar masjid dan lain sebagainya, manfaat yang diberikan oleh masjid secara lebih besar dan lain sebagainya. Jadi hukum asalnya adalah kaum muslimun, hatta mau tingkat RT kah, RW kah, masjid kah, atau yang mengelolanya langsung terpusat oleh badan desa kah, ya intinya adalah kaum muslimun. Baik, apa kemudian tadi hak-haknya tadi? Hak yang pertama kita ambil yang lebih masyhur dulu. Hak yang pertama bukan terkait harta. Hak yang pertama yang paling inti, yang insya Allah kita memahaminya dalam fikih, yang pertama adalah at-takfin, mengkafaninya. Yang kedua adalah as-salatu alaih, menyolatinya. Yang ketiga adalah adafan, mandi dulu tadi ya. Yang pertama adalah al-ghuslu, memandikannya.
kemudian at-takfin, mengkafanikannya, kemudian as-salatu alaih, menyolatkannya, dan kemudian yang ketiga adalah ad-dufn, yaitu menguburkannya. Ini berlaku bagi yang secara umum, hukum asal, kalau kemudian dia normal. Kalau normal. Kalau yang tidak normal, yang disebut dengan nanti syahid fil ma'rakah, orang yang syahid. Walaupun nanti kaitan syahid itu ada 3 macam syahid. Ada syahid di dunia dan di akhirah, syahidun fid dunya wal akhirah. Ada syahidun fid dunya, ada syahidun fil akhirah. Orang yang syahid ada 3 macam, syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat saja. Ya. Syahid dunia akhirat misalkan yang jelas adalah apa? Orang yang syahid fi al-ma'rakah, dalam peperangan. Dalam peperangan, dalam rangka menegakkan kalimat Islam, dalam rangka demi membela agama. Dia di dunia dan di akhirat. Seperti para syuhada Uhud, Badar, ya. Yang mana perlakuannya khusus nanti. Dari 4 ini hanya 2 saja. Dari 4 ini hanya 2 saja, yaitu apa? At-takfin dengan ad-dufan. Dikafani dan dikuburkan. Yang 2-nya berarti sholat, tidak disolatkan. Ya, kemudian apa tadi? Mandi juga tidak dimandikan. Nanti hikmah yang bisa kita lihat adalah persaksiannya, karena mereka dibangkitkan dalam keadaan bagaimana kemarin atau terakhir mereka dalam keadaan syahid, berlumuran darah dan lain sebagainya. Ini syahid dunia dan akhirat. Di dunianya diperlakukan dengan kekhususan. Kekhususannya tadi hanya 2 hak saja. Di akhiratnya jelas, insyaallah ta'ala Allah pun mengakui. Artinya syahid itu adalah syahadah, persaksian. Semua bersaksi, maksudnya begitu. Semua bersaksi orang ini adalah orang yang berjuang untuk agama Allah. Dalam secara zahir kita di dunia ada orang yang syuhada Badar misalkan, meninggal. Ada yang dalam Uhud misalkan, dan seterusnya. Secara zahir kita melihat dia adalah orang yang syahid. Dan kewajiban kita adalah menghukumi secara zahir saja. Al-hukmu bil-zahir. Wallahu yatawalla as-sarair. Oh, ini udah syahid. Maka ketika dia syahid, perlakuan kita kepada dia adalah 2 macam saja. Dan di akhirat, mudah-mudahan juga nanti adalah termasuk yang malaikat ataupun Allah menyaksikan dia sebagai orang yang syahid akhirat. Ada yang syahid itu syahid hanya di dunia saja. Artinya persaksian kita secara zahir kepadanya di dunia saja. Yaitu orang yang syahid di ma'rakah, dalam medan peperangan. Tapi ternyata hakikatnya di akhirat nanti Allah tidak bersaksi, malaikat tidak bersaksi. Dia syahidnya atau gugurnya secara zahir kita menyaksikan dia adalah termasuk yang syahid, secara hakikat dia tidak. Karena niatannya bukan untuk agama Allah. Kita barangkali sering menyampaikan hadis ya tentang masalah niat, pentingnya meluruskan niat. Ada 3 hal yang perumpamaan begitu. Seseorang yang dihadapkan dengan Allah, salah satunya adalah seorang yang secara zahirnya syahid di dunia, ternyata sampai di akhirat tidak. Kadzabta, bohong, bukan karena syahid di dunia, tapi liyuqal innaka jari, agar disebut orang yang gagah dan seterusnya. Nah, ini adalah syahidnya, syahid di dunia saja. Tetap dia berlakukannya atau kekhususan yang diberlakukan kepadanya 2 hal tadi, hanya di at-takfin, dikafani, kemudian dikuburkan. Ada berikutnya apa? Syahid di akhirat saja, yaitu mereka-mereka yang terkena musibah, ada ta'un, atau kalau lagi ramai kemarin bicara tentang COVID, yang tenggelam dan seterusnya. Ini syahidnya di akhirat. Artinya kalau di dunia tetap sama, diberlakukan 4 hal. Makanya kemudian misalkan mohon maaf ada kabar-kabar di rumah sakit nggak dimandiin, katanya begitu ya, lagi COVID itu di rumah sakit. Wallahu alam kenyataannya. Secara hukum tetap wajib dan seterusnya 4 macam ini. Nah, ini hak-hak. Satu lagi berikutnya, hak-hak yang terkait dengan apa? Harta dia. Artinya dia punya harta.
Kita bagi dua dulu, ada yang punya harta, ada yang tidak punya harta. Ini kita pakai kalau yang punya harta, maka dia punya hak dari hartanya. Lagi-lagi sama dengan hak yang pertama, dia sudah tidak bisa lagi mengelola dia sendiri, mengurus diri sendiri, tidak bisa. Tadi yang hak yang 4 pertama yang menguruskan orang lain. Yang bagian 2 juga sama, hak kepada harta dia. Dia tidak bisa membelanjakan, mentasarufkan harta dia. Maka yang mentasarufkan, membelanjakannya, mengurusinya siapa? Yang masih hidup. Apa diantaranya? Ini yang pertama ya, kalau dia punya harta. Yang terkait yang pertama adalah tajhiz al-janazah atau mu'an al-janazah. Mu'nah atau biaya kepengurusan jenazah. Hukum asalnya berarti mengurusi jenazah tentu butuh memandikan, kafan juga kita harus beli, nguburkan tempatnya juga jauh, harus pakai mobil jenazah, ada uang supirnya, ada, dan seterusnya sampai di kuburan ada orang yang menggali, ya, ada biaya-biaya, ada mu'nah. Nah, hukum asalnya dari mana biaya ini? Dari hartanya mayit, hukum asalnya. Terus kita persingkat, apalagi nanti kita sampaikan, karena walaupun memang kaitannya hanya mu'nah saja, biaya pengurusan jenazah. Yang lain ada kemudian hutang pihutang, kemudian ada berikutnya lagi apa namanya al-wasiyah. Wasiyah nanti dengan kaidah-kaidah wasiyah tentunya adalah wasiyah yang tidak menyalahi hak Allah, wasiyah syariat. Kemudian wasiyahnya la wasiyata li warithin, bukan wasiyah untuk ahli waris. Karena kalau ahli waris sudah ada bagiannya. Kaidah yang lain misalkan tidak melebihi 1/3, wa thulutsu katsir, 1/3 itu udah banyak. Nah, ada lagi kemudian yang menamakan adalah az-zakah. Karena ini juga adalah kewajiban. Mungkin dia punya kewajiban zakat belum ditunaikan, maka perlu kemudian dibayarkan. Baik, ini sebagai mukadimah tentang tadi fardul kifayah dan hak-hak mayit itu apa saja, atau makna lainnya bisa dibalik dalam istilah fikih. Bisa hak, kalau hak berarti kembali kepada mayit, atau madza yajib, yang wajib berarti kembali kepada orang yang masih hidup. Syukran Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan Ustadz Iqbal bahwa ada harta yang menjadi kewajiban baik itu bagi ahli waris maupun bagi si mayit, yaitu pembiayaan jenazah. Dan alhamdulillah Badan Janais saat ini sudah mengeluarkan sebuah program, yaitu iuran infak janais. Saya yakin beberapa jamaah sudah menjadi anggotanya, dan mungkin juga ada juga yang belum jadi anggotanya. Namun kita harapkan bahwa seluruh warga muslim di Bukit Golf masuk di dalam keanggotaan iuran infak janais. Insya Allah Pak Ari Gunawan nantinya akan menjelaskan. Pertanyaan berikutnya sebenarnya apa manfaat dari keikutsertaan kita Muslim Bukit Golf untuk ikut iuran infak janais bagi kita sebagai pribadi maupun kepada saudara-saudara kita lainnya yang tertimpa musibah kematian. Langsung saja kepada Pak Ari dipersilakan untuk memberikan penjelasan mengenai manfaat secara pribadi maupun untuk umat dari iuran infak janais yang diselenggarakan oleh Badan Janais Jabal An-Nur. Silakan Pak Ari. Ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. 2020 Badan Janais tepatnya tanggal 20 Februari itu alhamdulillah dibentuk di sini di masjid tercinta kita Jabal An-Nur. Ya, dalam perjalanannya memang kalau dihitung dengan jari umur kita belum ada 3 tahun. Bahkan tahun 2022 ini kita baru mulai jalan. Ya, ketika Janais ini didirikan, saya diberi amanah sebagai ketua, lalu membentuk kepengurusan gitu. Tentunya berdasarkan dari amanah DKM dan
Pak Iqbal sendiri sebagai Dewan Syariah membentuk kepengurusan. Yang pertama kita lakukan adalah menginventarisir yang namanya perlengkapan. Karena bagaimanapun perlengkapan kita itu adalah bagian utama dari proses pemulasaran jenazah. Tadi Pak Ustadz Iqbal sudah ceritakan mengenai 4 hak-hak dari si mayit atau 4 kewajiban kita semua. Saat itu teman-teman semua kita belum punya ambulan. Pak Didi dan Pak Rahmat itu kalau ada kematian pasti pinjem ke tetangga kita, entah dari Kowis, entah dari Anikmah, entah juga dari sebelah nih Rapres. Ya. Makanya tahun pertama kepengurusan kita coba untuk melakukan yang namanya infak mobil jenazah. Ya. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu Wa Taala yang menggugah kita semua, mobil jenazah sudah bisa kita punyai, sudah kita miliki ya. Lalu yang kedua, kalau saya coba flashback dulu sebelum menjawab pertanyaan Pak Rahmat, kita mempersiapkan tim atau orang yang melakukan pemulasaran jenazah. Ya, memang kalau di Lavender sebelum ada Badan Jenais, kami atau saya dan teman-teman Lavender itu biasa melakukan pemulasaran jenazah. Cuma ini kan konteksnya besar, dari mulai depan, klaster paling depan sampai paling ujung. Maka perlu namanya kita membentuk tim untuk bisa melatih atau berlatih mengenai pemulasaran jenazah. Alhamdulillah Desember kalau nggak salah itu 2020 juga ada sekitar 30 orang Ikhwan yang kita latih dan sekitar 25 orang akhwat yang kita latih. Ya, kita latih untuk menjadi tenaga pemulasaran jenazah. Ini kegiatan kedua, karena bagaimanapun setelah ada fasilitasnya maka perlu ada namanya orang. Ya, orang yang melakukan apa? Yang melakukan pemulasaran jenazah. Baru kemudian insya Allah sambil berjalan waktu kita siap kerja. Nah, berbicara mengenai manfaat, Bapak dan Ibu sekalian semua, angka Rp150.000 itu kalau kita bagi per kakak per tahun, ya kecil banget lah ya, sekitar 12.500 per bulan mungkin. Ya. Dan kalau kita coba kolektifkan, karena kita punya asumsi warga Bukit Golek Muslim ini ada sekitar 1.500 dari mulai kelas paling depan sampai belakang. Kakak, 1.500 kakak. Maka kalau kita ambil sepertiganya aja, 500 maksudnya, insya Allah sudah bisa mengcover. Karena saat itu tahun 2019, 2020 tingkat kematian rata-rata 15 Pak. 15 jiwa per tahun. 15 jiwa per tahun. Nah, dengan angka bahwa biaya semua pengurusan jenazah itu mulai dari pemulasaran jenazah, dari mulai mandikan, mengkafani, sholat, makamkan, ada biaya makam, ada biaya transportasi, ada biaya gali dan sebagainya, itu sekitar 3,4 juta rupiah per jiwa Pak. 3,4 juta rupiah per jiwa. Maka kalau kita bagi ya sekitar Rp150.000 per kakak per tahun. Mudah-mudahan dengan angka ini dan menumbuh kembangkan kesadaran warga, insya Allah kita bisa mengcover. Sehingga Badan Jenais ini sebagai kepanjangan tangan dari DKM berusaha untuk bisa memenuhi kewajiban tadi Pak. Kewajiban kita sebagai muslimin dan muslimah. Nah, lalu jadi dengan angka tersebut, dengan kewajiban tersebut, maka kita bisa coba penuhi dari mulai awal sampai akhir. Karena begini Pak, Bu ya, kalau ada orang sakit, mungkin kita serta-merta bareng-bareng jenguk orang yang sakit, ya kan? Kalau ada orang mungkin ketimpa musibah, entah kecelakaan dan sebagainya, mungkin kita serta-merta membantu yang musibah kecelakaan tersebut. Tapi ketika ada kejadian meninggal Pak, ada kejadian di mana anggota keluarga kita meninggal, entah anak kita, istri kita, orang tua kita, pasti si keluarga duka itu panik Pak. Yang dihubungin siapa? Karena terdekat pasti masjid. Ya kan, kadang-kadang lupa RT RW-nya, masjid dulu. Ketika ke masjid, mereka bagaimanapun ingin mencari solusi atas musibah yang dialami. Di saat itulah makanya masjid atau DKM sini dan kami itu berusaha memberikan solusi. Solusi apa? Solusi keumatan, wabil khusus kepada apa? Wabil khusus pada urusan jenazah. Dengan kita beri solusi
ya mungkin kita beri kasih penjelasan dulu, kemudian kita beri kasih bantuan, baik bantuan mulai dari awal sampai akhir, sampai makamin, maka paling tidak keluarga udah tenang. Keluarga bisa ngapain? Bisa menghubungi saudara yang lain, nelpon temennya, saudaranya dan sebagainya. Ya, saya mengalami Pak, teman-teman kita tuh walaupun teman-teman kita tuh aktif di masjid, walaupun mungkin teman kita tuh katakanlah orang yang soleh dan soleha, tapi begitu kejadian Pak, dia pasti bingung Pak. Saya ngalami sendiri Pak, ketika orang tua saya meninggal, 3 hari koma di rumah sakit, tahun 2012. Begitu meninggal, bingung kita, nggak ada yang dihubungin, siapa lagi dihubungin gitu loh. Pasti orang terdekat, siapa? Ya masjid. Lah dia kan masjid gitu loh. Nah, jadi hak yang kedua kita lakukan kepada jemaah semua ini adalah memberikan solusi atas urusan mengenai jenazah. Apapun itu mengenai jenazah. Kain kafannya bagaimana Pak? Makamnya di mana Pak? Jam berapa makamin Pak? Pak bisa nggak malam ini Pak? Pak nganter gimana? Itu Pak, ada mobil ambulan di depan aja Pak. Masih ada nanya kemarin Pak sama saya. Baru kemarin kejadian. Pak, kalau ada yang meninggal di sini kira-kira bisa diantar nggak Pak ke makam Pak? Padahal mobil ambulan itu di depan Pak. Kalau ibarat kata kan warawiri kan kelihatan mobilnya. Tapi masih bertanya ada jemaah, Pak, bisa nggak Pak jenazah ayah saya dianterin ke makam? Nah, Bapak dan Ibu semua, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyelesaikan kewajiban kita sebagai muslim-muslimah yang termaktub tadi Pak Iqbal jelaskan, itu selesai Pak. Dan tidak meninggalkan residu atau sisa akhir gitu loh. Tentunya sesuai dengan syariat, mulai dari mandiin, ngafanin, sholat, sampai pada proses pemakaman. Dengan cara begini maka kita sudah bisa menyelesaikan kewajiban kita sebagai muslim-muslimat. Ya, karena bagaimanapun mungkin hari ini teman kita, tetangga kita, bisa jadi mungkin besok saya, bisa jadi mungkin teman kita yang lain. Ya, mau nggak mau makanya kami dari Badan Nyais ketika ada kematian itu insya Allah selalu menginformasikan di WA group itu muslimin muslimat ya. Lalu kemudian kita informasikan apa rundownnya, jam segini ngapain, akan begini, akan sholat, akan makamin dan sebagainya. Semaksimal mungkin Pak, informasi via sini itu bisa kita share sehingga saudara sekalian ketika ada aktivitas bisa mengikuti. Oh, ini nanti jam 10 ba'da duha ada sholat jenazah bapak ini atau ibu ini, ya kan? Nah, itu sebenarnya momen Pak, momen kita bisa memberikan takziah atau bantuan kepada keluarga duka. Kenapa? Karena bagaimanapun mungkin bisa jadi kita besok akan begitu Pak, ya kan? Hujan-hujan dan sebagainya, mau nggak mau kita kasih solusi. Yang penting Pak, kewajiban kita sebagai muslim-muslimat bisa kita tunaikan. Mungkin itu Pak Rahmat sementara. Terima kasih Pak. Syukran Pak Ari Gunawan atas penjelasannya. Demikian manfaat-manfaat dari iuran infak janais. Dan tentunya beberapa kali saya mendapat juga pertanyaan mengenai iuran infak janais ini sendiri, Ustaz. Hukumnya atau fikihnya itu seperti apa? Kita melakukan pengumpulan dana, penggalangan dana dari jamaah ataupun umat Islam di Bukit Golf yang kemudian kita manfaatkan untuk membantu saudara kita yang tertimpa musibah kematian. Ya. Hal ini sudah saya pernah tanyakan juga, kita pernah tanyakan di DKM kepada Dewan Syariah, Ustadz Iqbal dan juga Ustadz yang lainnya. Pernah juga dengan Ustadz Muhammadun saya tanyakan, baik itu mengenai iuran infak janais dan ketetapan atas uang atau dana sebesar 150.000 yang kita tetapkan. Jadi sebenarnya 150.000 per tahun itu adalah nilai yang kita putuskan bersama sebagai suatu kebijakan ketetapan yang kita buat untuk memudahkan proses administrasi di Badan Janais. Apakah nilai itu bisa turun atau bisa naik? Kembali lagi, infak adalah sukarela. Jadi mengapa kita mengatakan angka 150.000 tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari, dan angka 150.000 tersebut bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu pun bisa, dan itu terbukti. Ada jamaah yang bayar kurang dari 150.000 per tahun, ada Pak. Ada yang lebih, ada juga. Itu. Ya, itu ada. Itu. Nah, jadi dengan konsep yang ada sekarang kita buat,
angka 150.000 per tahun itu adalah sebuah nilai acuan yang kita gunakan agar mudah dalam pencatatan, karena kalau variannya terlalu banyak, kalau kita tidak tetapkan, orang akan bayar ada 10.000, ada terlalu banyak variannya, sedangkan manpower kita di Badan Janais sangat terbatas untuk saat ini, sangat terbatas. Mungkin bisa Ustadz Iqbal jelaskan mungkin Ustadz. Jadi terkait dengan iuran infak Janais ini secara fikih atau hukumnya seperti apa Ustadz gitu. Apakah memang ini syar'i atau tidak gitu kan? Ini kan jadi pertanyaan. Insya Allah akan terjawab oleh Ustadz Iqbal. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait sosialisasi kemudian pendampingan dengan oleh Dewan Syariah, tepatnya ini adalah yang kedua. Secara online kita sudah sampaikan waktu pandemi setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu begitu ya. Dan memang hasil juga dari diskusi kami di Dewan Syariah dengan Ustadz Sofwan juga dengan Ustadz Muhammadun. Kalau dulu saya intens juga dengan almarhum Dr. Taufik ya, karena beliau alhamdulillah sudah Allah wafatkan, maka paling tidak saya intensnya dengan Ustadz Muhammadun atau Ustadz Sofwan. Kita bahas pertama akad dulu ya. Pertama akad, yang kedua tentang infak itu sendiri yang disampaikan tadi. Kembali di awal menjadi urf, menjadi satu yang dimaklumi, satu kebiasaan yang dimaklumi khususnya di Bukit Golf yang mengurusi jenazah tadi masjid. Berarti kepanitiaannya adalah masjid. Lalu bagaimana mengelolanya? Maka masjidlah yang kemudian boleh melibatkan warga, karena ini urusannya dengan warga kaum muslimun melalui perwakilan misalkan lewat musyawarah dengan RW. Konsepnya, skemanya, akadnya mau seperti apa? Saya akan bicara agak sedikit panjang dulu, tapi nanti fokus kepada yang akad kita. Banyak sebetulnya kalau kita ambil, kalau kita kembangkan misalkan di DSN tentang akad-akad mengurusi dana-dana sosial ya. Saya mulai bukan yang akad ini dulu. Bahkan akadnya ada akad lain yang kemudian dihadirkan, disampingkan, diikutkan. Di antaranya nanti dari akad itu ada imbasnya adalah berupa kepengurusan kematian. Itu pun boleh sebetulnya. Namanya akad mudharabah. Artinya apa? Berarti kaum muslimun mengumpulkan uang, anggota dari komunitas ini katakanlah begitu, mengumpulkan uang, dititipkan ke masjid, akadnya mudharabah bagi hasil. Ada usaha kemasjidan misalkan apalah begitu, koperasi yang alhamdulillah maju misalkan, nanti keuntungannya mungkin ada bagi hasil dengan umat atau seluruhnya nanti untuk apa? Untuk kepengurusan jenazah. Itu pun boleh. Kalau mau kita kembangkan sebetulnya ya, diikutkan ada akad yang lain boleh. Apakah mudharabahnya secara mutlak atau mudharabahnya namanya mudharabah mustarakah? Si masjid sendiri sebagai pengelola punya dana, sehingga tentu bagiannya misalkan persentasenya lebih lagi karena masjid sendiri sebagai yang ikut pula mempunyai dana. Mudharabah mustarakah atau musyarakah boleh pula. Atau kemudian apa? Mewakilkan al-wakalah bil ujroh, dengan ujroh, dengan imbalan. Jadi hatta, mohon maaf, ada kepengurusan, termasuk dalam kepengurusan misalkan ada upahnya, boleh pula. Ini kalau kita sekalian bicara tentang fitnah barangkali ya. Saya dengar ada itu kemarin ibu-ibu lah. Misalkan makan, ikut makan gitu misalkan begitu. Hatta misalkan kalau mau kita akadkan ya. Tapi memang itu banyak fitnahnya. Yang 1 dan 2 banyak fitnahnya. Maka yang diambil yang murni betul-betul memang hanya untuk kepengurusan jenazah.
Tidak ada biaya ini itu yang kemudian diambil, diolah untuk hal lain yang salah satu dampaknya adalah untuk kepengurusan jenazah, tidak. Maka akad yang murni, akadnya apa? Akad at-tabarru' wat ta'awun. Tabarru' pakai ain, wat ta'awun. Apa tabarru'? At-tabarru' itu artinya al-'atha' bila iwad, memberi. Begitu, akadnya memberi. Maka dalam satu komunitas atau kita bicara langsung di kepengurusan janaiz tadi dengan 150, kemudian dia barangkali baru 1 tahun, ya, belum terkumpul biaya 3.500.000 tadi, berarti kan dia sebetulnya belum bisa, dananya belum ada, begitu kira-kira. Maka dibantu, diberi oleh yang lain itu memberi. Atau juga nama lainnya akadnya akad hibah. Secara agama nanti, secara fadilah-fadilah yang bisa didapat ya tentang hibah, tentang memberi tadi, tentang memberi hadiah. Artinya yang ada dalam kumpulan tadi ya, berarti dia sudah memberi. Tahadu, tahabu, saling memberi, niscaya kalian akan saling cinta. Tentang segala hal bicara fadilah-fadilah tentang membeli. Atau juga akad apa? At-tabarru' wat ta'awun, saling tolong menolong. Ya. Dan dalilnya, dalil tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya tadi menolong hamba yang lain. Dalil-dalil tentang ta'awun. Jadi ketika di awal kita bayarkan tadi ya, iuran tadi apakah berupa bulanan atau sekaligus 1 tahun, akadnya kita menolong. Artinya di situ sudah ketika masuk di dalam kemudian komunitas ini, insya Allah di akad awalnya sudah menolong, mendapat fadilah-fadilah, mendapat ganjaran-ganjaran dari menolong tadi, dari membantu orang lain. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kembali tetap kita mengingat kaidah dalam agama yang dalam atau diambil dari ayat Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kepengurusan janaiz ini adalah hanya bentuk skema saja untuk memudahkan. Tadi disampaikan kalau ada orang yang meninggal, kejadian dan segala macam, panik kan begitu. Perlu kemudian kemudahan bagaimana ditolong. Apakah harus melalui masjid? Tidak juga. Tidak mengapa. Ada kita dapat kabar kan? Ada yang kadang lewat ke badan kepengurusan di luar, ya yayasan-yayasan. Tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah kalau ada iuran kemudian memaksakan semua bayar. Kan tidak boleh. Hatta tolong menolong tidak boleh dipaksakan. Artinya kalau ibaratnya ini satu produk yang ditawarkan oleh masjid, kita punya skema, akadnya ada apa? Yang diambil akad yang aman, tabarru. Siapa yang mau, mangga silahkan. Nah kemudian orang membaca, oh ini akadnya. Maka di antara mereka ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik. Tidak mengapa, tidak tertarik, nggak apa-apalah. Saya juga sudah ikut misalkan di luar, di kantornya, keluarga saya sudah ada juga kepengurusan seperti ini, tidak mengapa. Kalau tertarik, maka ketika tertarik, dia ridho, rela dengan ketentuan yang ada di dalamnya. Maka ada kaidah mengatakan ar-ridho bisyai' ridhon bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap sesuatu berarti ridho, rela terhadap apa yang dilahirkan, apa yang ada, apa di dalamnya begitu. Apa yang dilahirkan atau apa yang dilahirkan. Bahasa lebih rapihnya, apa yang dilahirkan di dalamnya, apa ketentuan yang ada di dalamnya. Begitulah kira-kira. Kita ingin masuk sekolah, yang satu ke kampus fulan, yang satu ke kampus fulan. Tiap kampus mungkin berbeda, ada aturan-aturan. Kok saya di UI enggak begitu, di Trisakti kok begitu, bisa jadi ada berbeda-beda. Di Al-Wafa tempat kami mengajar, semua muridnya
mahasiswanya harus boarding. Saya nggak mau boarding, pengen kayak di UI. Ya Al-Wafa punya aturan begitu. Melihat Al-Wafa punya aturan, saya ingin masuk ke kampus Al-Wafa, berarti saya sudah tahu di situ ada aturan-aturan. Ar-ridha bisyai, ridha dengan Al-Wafa, ridhan bima yatawalladu minhu, ridha terhadap apa yang dilahirkan atau segala yang dihasilkan di dalamnya. Pun ini kurang lebih begitu sebetulnya. Ini produk, nih yang mau silahkan, kan begitu. Nah, nanti produknya bagaimana, diantaranya tadi berupa kemaslahatan, masalah iuran, kan begitu. Ketetapannya ternyata 150, di tempat lain ada yang mungkin hanya 100.000, bisa jadi lebih rendah, bisa jadi ada yang lebih mahal, bisa jadi. Tiap tempat berbeda. Nah, maka yang menjadi anggota melalui Badan Kepengurusan Janaiz di Masjid Jabal An-Nur, berarti dia sudah ridho dengan ketentuan yang ada di dalamnya. Dan yang namanya ketentuan, iuran, itu juga tentu hasil dari penganalisaan riwayat-riwayat yang meninggal, biayanya apa saja, kira-kira kalau bisa mengcover, ya segitu harganya, tadi kata Pak Ketua, 150. Nah, ini adalah iuran. Iuran tadi yang disampaikan tadi, kalaupun ini bicara nih, kalau bicara infak atau sodako atau iuran bahasanya, memang secara fikihnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Secara fikih dulu nih kita bicara. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu nanti zakat, itu bagian dari infak. Infak wajib, sodako wajibah namanya. Zakat. Ya. Kemudian ada mahar, misalkan infak-infak yang wajib dalam pernikahan ya. Maka mahar itu bukan rukun, seakan-akan rukun harus ada bukan untuk rukun. Kalau rukun misalkan calon suami, ya rukun. Yang kalau tidak ada, rukun itu pengertiannya sesuatu yang harus ada dalam satu amaliyah, kalau tidak ada tidak sah. Dalam pernikahan kalau nggak ada suami, calon suami, ya nggak sah, kan begitu. Kalau wajib, dia kalau tidak ada tidak mengapa, tapi berdosa. Orang barangkali mikirnya yang penting mah ada, harus ada. Rukun harus ada, wajib juga dikiranya rukun, itu bukan rukun. Mahar itu wajib. Ya kalau kita ingin pernikahan ada mahar. Kalau nggak ada mahar, maka kita berdosa. Tapi tetap nikahnya sah. Nah tadi, kalau bicara fikih dulu, ada yang sifatnya wajib, infak itu ada yang sifatnya sunnah. Hukum asalnya seperti yang tolong menolong ini, namanya juga tolong menolong tadi, tidak ada paksaan, hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun ketika orang masuk ke dalam satu kepengurusan, ya digantilah bahasanya, misalkan iuran wajib. Kalaupun diwajibkan, ini kalau pakai skema nih yang streng-strengan dulu ya, boleh nggak? Boleh. Namanya ar-ridha bisyai, ridhan bima yatawalladu minhu, itu yang disampaikan di awal. Namun kan kenyataannya tidak begitu juga, tidak pakai jalan yang terlalu streng. Ini kalau streng ceritanya ya, itu boleh juga. Karena kan di awal ibaratnya pilihan tadi. Saya nggak mau 150 harus bayar, nggak mau lah. Ada yang lebih murah. Kan pilihan di awal. Ini kalau pakai streng-strengan, tapi tentunya tidak begitu juga. Tetap mengambil jalan yang paling tengah. Barangkali kadang-kadang orang wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, diputerkan 150 saja susah, untuk kemudian ada musibah, ternyata orang tuanya atau suaminya meninggal, nyisikan segitu saja susah. Nah tentu kita juga mempertimbangkan hal-hal itu. Maka kejadian tadi ada yang tidak sampai 150 tapi tetap kita bantu. Maka artinya ketentuan kita bukan yang pakai streng, kita pakai ketentuan yang banyak kemaslahatan di dalamnya, lebih opsional atau lebih berarti kita menggunakan ketentuan itu. Artinya sebelum kita masuk, apa ketentuannya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia tidak lunas, apakah harus dilunasi? Ternyata tidak apa-apa. Berarti dari awal yang bukan sahibul musibah, sudah murni berarti membantu. Murni adalah at-ta'awun tadi. Ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Kami buka sesi
tanya jawab pertanyaan dari jamaah. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama mungkin lebih minta ke Pak Ari menceritakan supaya jamaah ini berempati. Saya selama ini merasa bersyukur pada gilang anak-anak ya biasaan nih. Hah? Kayaknya enggak deh. Nah, apakah nombokinya dari kas Badan Janais ataukah dari kas sosial Masjid Jami Jabal An-Nur? Dalam gambaran saya, andai kata yang nombokin itu adalah kas Badan Janais hasil dari iuran itu perlu meminta keridhaan dari anggota Badan Janais yang lain, karena apa ya, membantu seseorang yang tidak terlalu merasa dibantu, kemudian itu butuh keridhaan. Nah, keridhaannya adalah dari anggota Badan Janais yang lain. Nah, makanya saya tidak tahu diambilkan dari mana. Terus yang kedua, andai kata misalnya tetap diambilkan dari kas Badan Janais, dari sisi fikih bagaimana ke Ustadz Iqbal? Kenapa? Karena ini kan tidak terkait dengan akad dari anggota itu, kan tidak ditanya di awal akadnya, tidak ada misalnya
nanti akad ini kalau dipakai untuk membantu untuk yang bukan anggota, boleh kamu ridho apa enggak? Kan tidak ada akad seperti itu. Nah, jadi itu satu, maaf, cukup itu pertanyaan saya. Satu ke Pak Ari minta diceritakan, terus sama minta di itu tadi, kalau misalnya ada kekurangan biaya yang bukan anggota, diambilkan dari mana? Pertanyaan ke Pak Ari begitu, sama minta cerita Pak Ari. Fungsinya cerita ini biar kita sama-sama berempati, ternyata demikian bermaknanya apa yang telah dibantu dari Badan Janais kepada bersama tadi itu tadi. Nah, kalau misalnya ada kekurangan biaya yang bukan anggota, diambilkan dari mana? Biasanya ke Pak Ari begitu, sama minta cerita Pak Ari. Fungsinya cerita ini biar kita sama-sama berempati, ternyata demikian bermaknanya apa yang telah dibantu dari Badan Janais kepada bersama tadi. Hilang suaranya. Fungsinya cerita ini biar kita sama-sama berempati, ternyata demikian bermaknanya apa yang telah dibantu dari Badan Janais kepada Sebenarnya cukup banyak cerita Pak, sejak 2020 ya, sekitar 15 orang yang kita coba bantu untuk dimakamkan. Waktu itu 2020 pemakaman kita, kalau istilah Pak Eko, diberi izin di TP Muhdor. Kalau ada belum tahu Muhdor itu kira-kira dari apartemen Podomoro itu 2 kilo Pak, di belakang sebelah kiri lah, kalau yang belum pernah ke Muhdor ya. Kemudian 2021 seiring dengan COVID semakin naik, khususnya varian Delta, di mana TP Muhdor itu tidak mengizinkan untuk dimakamkan. Sehingga kita tanya-tanya Pak kepada Kades, Kadus, bahkan kepada petugas Satgas COVID, makamnya di mana kalau wilayah sini? Tercetuslah di TPU Cicadas. Ini beda ya Pak. Ada TP, ada TPU. Kalau TP itu tempat pemakaman, belum tentu umum. Contoh kayak di Muhdor, itu nggak semua orang terima Pak. Sekali lagi saya bilang, TP Muhdor itu nggak semua orang terima. Bahkan warga sekitar mungkin belum tentu diterima Pak. Ini karena alhamdulillah teman-teman kita di sini, jemaah sini, khususnya di DKM dan para pengurus sebelum adanya Badan Janais udah menjalin hubungan. Jadi alhamdulillah Allah kasih izin Pak di situ. Dan 95% mungkin warga di Bukit Golop ini, baik yang udah warga ya, baik yang belum warga, maksudnya ada orang tua misalkan tiba-tiba datang atau menjenguk anaknya, meninggal di situ Pak. Maaf ya, saya tahu tadi, misalkan ada orang tua nih datang nih ke anaknya di Bukit Golop, qadarullah meninggal orang tuanya dan dimakamkan di TP Cicadas, TP Muhdor, ya kita makamin. Lalu TPU Cicadas itu tempat pemakaman umum, memang semua aja nerima. Bahkan ketika kejadian COVID varian Delta itu Pak, setiap harinya TPU Cicadas itu 15 sampai 20 gali makam. Ada pesanan nggak ada pesanan Pak. Saya sendiri ngelihat Pak sama Pak Ade itu, ada beko yang tiap hari gali 15 makam. Baik, saya mulai cerita ya Pak. Sebenarnya banyak banget kejadian-kejadian yang merefer pada kejadian jenazah. Umumnya Pak, entah Pak Rahmat atau pengurus lingkungan, RT, RW, itu menginformasi ke saya. Dan ada juga keluarga duka yang langsung telepon. Ya, ada juga keluarga duka yang langsung telepon. Kami sih Pak di Badan Janais, ya memang udah menjadi amanah kami jalanin. Jadi suka-suka Pak, bukan suka duka Pak. Saya nyebutnya suka-suka aja Pak. Kenapa? Karena itu yang Allah kasih amanahkan pada kita. Via Pak Iqbal, via Pak Rahmat, baru kepada kami gitu loh. Jadi kami yang jalankan insya Allah dengan amanah. Walaupun Pak, maaf kejadian ini, pernah kejadian. Saya baru nyampe kantor Pak. Duduk buka laptop, ditelepon. Meninggal, ya saya tutup laptop Pak. Pulang Pak. Pulang Pak. Saya udah bilang Pak, bos saya Pak. Waktu 2020, Pak saya jadi ketua ini. Kalau saya pulang dadak, minta izin ya Pak, saya nggak perlu lapor Bapak. Bos saya cuma bilangnya, oke silakan Ari. Kebetulan bos saya orang Malaysia.
Ya Hindu lagi Pak. Ya udah. Pertama kali nanya dia, Hari itu apa caranya? Bagaimana? Udah paham ya udah. Jadi kalau dia kejadian meninggal, Pak, saya di kantor, Pak, saya tutup laptop, Pak, pulang. Gak izin lagi, Pak. Alhamdulillah bos saya ngizinin. Ya udah saya pulang. Mau naik motor, naik mobil saya pulang, Pak. Jadi semaksimal mungkin saya coba pulang, Pak. Kenapa? Kan amanah, Pak. Kalau amanah, hukumannya kan tanggung jawabnya bukan cuma kepada Ahmad Pak Iqbal, ke warga dan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak, Pak? Jadi selama saya sehat, teman-teman sehat, ada waktu, ya udah kita laksanakan. Insya Allah gitu loh. Pasti Allah mudahkan, Pak. Pasti itu Allah mudahkan. Mau saya pernah kok Pak naik motor dari kantor sampai mana nih namanya? PGC, Pak. Lampunya Pak hijau semua, Pak. Saya turun Pak 1,5 jam Pak saya sampai sini, Pak. Hijau semua, Pak. Dari Sunter hijau, Rawangun hijau. Kemudian di PGC hijau. Terus sampai Kramatjati, Pasar Rebo hijau semua Pak lampu. Masya Allah, kan Allah mudahkan, Pak. Jadi sekarang kita itu pertama, Pak. Nah, ketika terima telepon, ngomong saya pulang. Kalau saya di kantor, Pak. Kalau saya di sini gimana, Pak? Biasanya habis badak subuh, saya datang pada keluarga duka tuh. Saya ceritakan. Ya pasti saya salam dulu, Pak, salam sapa. Kami dari mana? Kami dari DKM Jabal An-Nur, Badan Janais, ingin datang ke sini bermaksud bertakziah. Ya, mengucapkan bela sungkawa, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahum atau Allahumma fir laha. Tergantung yang meninggal laki atau perempuan, anak atau mungkin dewasa. Ya kan? Lalu kita ceritakan, Pak, kami ingin coba membantu proses pemulasaran Bapak, Ibu yang meninggal. Ya kan? Ini tahapannya. Kami ceritakan tahapannya, tahapan pertama A, B, C, D. Saya ceritakan semuanya. Prosesnya insya Allah dibantu oleh masjid, mau jemaah perempuan atau jemaah laki-laki. Kira-kira dari Bapak, Ibu berkenan apa tidak? Hanya minta izin dulu ya, Pak. Karena ada juga nih, Pak, keluarga yang sudah ternyata menjadi anggota yayasan apa namanya, kematian, Pak. Ada. Oh Pak, maaf Pak, saya udah meng-cover, Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Saya bilang alhamdulillah, Pak. Terus saya tanya lagi, Pak, kira-kira pemulasarannya yakin ya, Pak, di cover? Iya, Pak, semuanya. Ya udah, Pak. Kami, Pak, kalau ditanya begitu, Pak, dia udah jawab di cover, Pak. Kami nggak pulang, Pak. Kami tunggu deal, Pak. Bener nggak di cover? Kenapa, Pak? Karena pernah kejadian ketika di cover oleh yayasan, Pak, hanya mandiin doang, Pak. Ya, pernah nih, Pak, kejadian ketika di cover yayasan mandiin doang, habis tinggal. Lah, kok ditinggal? Kemudian ibunya nangis-nangis ke saya. Amin Bapak, saya Pak. Loh, bukan di cover, Bu. Enggak, Pak, enggak dimakamin, Pak. Masya Allah. Baru tuh Pak Ade tuh Pak Ade tuh. Pak Ade, tolong siapin ini pemakaman. Baru Pak Ade warawiri tuh naik motor, naik mobil kemana-mana cari makam. Karena awalnya kan kita informasinya apa, Pak? Di cover kan, ya kan? Nah, kalau nggak di cover bagaimana, Pak? Insya Allah, Pak, kita hanya minta tolong keluarga duka nyiapin fotokopi KTP, ya kan, Pak? Yang meninggal, fotokopi KK, kemudian fotokopi ahli waris, surat lingkungan nih, Pak, yang kadang nomor 4 lupa nih, surat lingkungan, Pak. Kemudian apalagi, Pak, surat puskesmas atau rumah sakit kalau memang dia sakit. Misalkan contoh kemarin kejadian, Pak, ibu saya sudah pendarahan, Pak, selama 2 tahun terakhir. Saya minta, Pak, fotokopi rumah sakitnya. Nggak ada, Pak. Nggak mungkin nggak ada, Pak. Kalau pendarahan nggak mungkin ditangani di rumah, Pak. Kita nggak punya kompetensi, ya kan, nggak punya keahlian. Jadi 5 ini, Pak, siapin. Kenapa, Pak? Pasti di makam ditanyain, Pak Ari ini yang sakit, meninggal sakit apa? Pak, ini warga sini, Pak. Bahkan pernah nih, Pak, maaf kejadian. Pak, maaf, Pak, ini kok yang meninggal Islam, tapi kok kakaknya Hindu ya, Pak Ari ya? Hindu kakaknya. Pernah, Pak, kejadian begitu. Jadi yang meninggal itu muslimah, Pak. Muslim, Pak. Tapi kakaknya, Pak, masih ngikut orang tua yang agama Hindu, Pak. Itu Pak Ade tuh debat tuh sama petugas makam. Nah, Bapak Ibu semua, yang begini-gini ini kan kadang-kadang teknikal yang nggak pernah kita share ya, tapi fakta di lapangan begitu. Nah, kemudian kita lakukan pemulasaran jenazah, Pak. Ya kalau Ahwat, tim Bu Nurul atau Bu Neti, mulai dari mandiin sampai mengkafankan. Kalau Ikhwan gimana? Ya kalau nggak saya Pak Rahmat sama Pak Haji Yono. Pak Haji Yono mah nggak deh. Pak Haji Yono yang rutin tuh bantu. Kadang-kadang karena Pak Haji Yono sudah sepuh, saya bilang Pak Haji Yono, Pak Haji bantu di ngapanin aja.
biar kami yang muda-muda yang capek-capeknya gitu loh. Ya sekarang Pak Jiono makin sakit, beliau bantu untuk ngantar ke makam. Pak Jiono aja usia berapa tahun kira-kira Pak Jiono? Pak aja hujan, nggak apa-apa Ari, selama saya sehat angkat. Nah sekarang kita malu nih, ada orang tua kita kan 70 tahun masih mau ke makam. Makam Pak Jiono itu duduk paling depan kadang-kadang. Nah ya, nah Pak bagaimana Pak kalau keluarganya saat itu nerima? Alhamdulillah Pak, kita urusin semuanya Pak, dari awal sampai akhir. Kita jelasin supaya minimal keluarga itu tenang dulu. Saya selalu bilang, Pak, paham ya Pak, paham. Sekarang Bapak silakan menghubungi keluarga Bapak yang lain. Entah teman, adik, saudara, ipar, orang tua silakan. Saya punya waktu Pak, 2 waktu sholat. Maksudnya begini Pak, misalnya meninggalnya subuh nih, katakanlah jam 5 tadi meninggal. Berarti saya hitung zuhur sama asar. Maksimal asar saya udah makamin Pak. Ya, jadi pokoknya saya punya waktu 2 waktu sholat. Pak, bagaimana kalau meninggalnya Pak malam Pak? Misalkan jam 11 malam. Itu pernah Pak, saya udah baru tidur. Udah tidur ditelepon jam 11 Pak. Ya bangun Pak. Handphone selalu ada 1 meter Pak dari tempat tidur saya Pak. Saya onin terus Pak handphone. Jadi bukan karena sekarang sih, tapi dari zaman dulu saya itu karena memang tugas saya kebanyakan di kemanusiaan Pak. Ya udah onin aja, begitu ditelepon siapa? Handphone selalu ada 1 meter Pak. Udah saya keluar sedang Pak tolong saya meninggal belum Pak? Kan tanggal meninggal. Tugas saya kebanyakan di kemanusiaan. Ya udah onin aja, begitu ditelepon udah siapa? Ini nggak menjawab tanya pakai ini. Saya nggak kasar. Jawabnya Mbak Diri. Waktu tanya ngomong, dia nggak dengar tadi. Saya ceritakan kepada keluarganya, baru kita kalau selesai semua, baru kita bawa jenazah kemana? Ke makam. Pakai mobil tuh. Pak siapa supirnya atau drivernya? Ada Pak Hadi. Kalau nggak ada Pak Hadi gimana? Ada Pak Sukron. Kalau nggak ada Pak Sukron siapa? Ya saya terakhir Pak. Kan kita dituntut untuk bisa semuanya. Ya udah, bawa aja mobil jenazah.